tentang memimpin pengembangan sekolah. Nah, menurut kami sesuai dengan pertanyaan yang ada itu, yang pertama itu kompetensi yang kami anggap itu harus dimiliki adalah memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas sekolah. Kemudian yang kedua adalah melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan sekolah. Sebenarnya ini pada bagian ini memang hanya 2 kompetensi dan menurut kami keduanya ini sudah ada, meskipun yang pertama ini kami anggap melihat masih dalam tahap berkembang ya, di awal sekali, karena masih ada hanya 1 indikator mungkin yang menurut kami sudah pernah kami lakukan dan sudah kami miliki. Kemudian kalau yang kedua ini awalnya ini kami hanya berfokus di sana, tapi dibahasakan bahwa jika salah satunya sudah ada salah satu indikator, maka dianggap itu kami sudah ataupun penerapan kompetensi itu pada peran kami sebagai guru. Adapun contoh perilakunya, yang pertama itu kita melibatkan orang tua secara langsung terhadap program sekolah, misalnya program Adiwiyata. Nah, di program Adiwiyata ini kan berkaitan dengan proses profesi orang tua, misalnya petani. Jadi kita libatkan secara langsung, itu kita datangkan orang tua siswa, mau bercocok tanam, menunjukkan bagaimana caranya merawat tanaman sehingga bagus, karena di lingkungan sekolah kami itu rata-rata mata pencariannya itu adalah petani. Kemudian yang kedua, menginisiasi kegiatan kelas khusus bagi murid yang mengalami kesulitan dengan kebutuhan komunitas sekitar sekolah. Kemudian kategori kedua adalah melibatkan orang tua dan dalam pengembangan sekolah. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengarkan tadi penjelasan oleh kelompok D tentang kompetensi tadi, apakah mungkin setelah Bapak Ibu juga membaca draft ini, apakah mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada hal-hal baru yang terkait dengan ini, atau mungkin tidak setuju dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok D? Saya silakan kelompok D, A. Adiwiyata itu sangat tepat untuk menghadirkan orang tua dalam hal ini, terutama yang berprofesi sebagai petani. Tapi ada kalanya ada sekolah, terutama di daerah kota, itu tinggal di kompleks atau perumahan, dan itu menjadi tanya adalah bagaimana caranya melibatkan orang tua dalam program yang sama Adiwiyata di lingkup orang tua murid yang banyak kerja di perkantoran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang memimpin pembelajaran. Kelompok B itu adalah yang pertama Pemunandar, yang kedua Pak Hamdan atau saya sendiri, dan yang ketiga adalah Bapak Ibu Miftahul ya. Miftahul ya. Itu adalah kelompok B yang sangat kreatif. Jadi kompetensi yang kami miliki di sini yang pertama itu adalah mampu membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Ya, itu mungkin kami belum sepenuhnya itu, tapi adalah yang mungkin kita bisa lakukan di situ. Yang kedua adalah memimpin refleksi dan perbaikan proses pembelajaran yang merdeka. Ya, itu kita akan menjadi pemimpin untuk merefleksikan. Kemudian yang ketiga adalah kami melibatkan orang tua sebagai pendamping belajar, karena di masa pandemi ini kita tidak pernah lah, atau jarang bertemu dengan siswa karena dibatasi dengan keadaan, sehingga kami harus melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Mungkin itulah poin yang pertama yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan sama Bapak. Pertanyaan, mengapa menurut Anda kompetensi itu penting terhadap guru penggerak? Yang pertama adalah terkait dengan guru penggerak, bahwa untuk kompetensi ini penting untuk mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua, tentunya merdeka belajar itu menghasilkan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan tentu kalau sudah meningkatkan kualitas pembelajaran,
menghasilkan generasi yang memiliki kecerdasan baik itu secara akademik maupun yang berakhlak mulia. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Miftahul Ulia. Oke, melanjutkan yang sudah dipaparkan oleh kedua partner saya, memimpin pembelajaran. Yang ketiga itu terkait contoh perilaku atau penerapan kompetensi sebagai peran kita sebagai seorang guru. Dari yang dipaparkan tadi tentang kompetensi yang dimiliki, kemudian kompetensi itu orang lain mengembangkan diri dulu, atau bisa sejalan. Nah, yang pertama, kompetensi apa saja yang termasuk dalam kategori ini? Yang pertama adalah mandiri dalam pengembangan diri, atau dalam bahasa lainnya self-regulated learning. Jadi saya ingat tadi karena ada di modul Bapak Ibu. Ya. Jadi ini self-regulated learning, di mana kita memang dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Sebentar mungkin contoh-contoh perilakunya dibahas oleh ibu-ibu yang dua ini. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kualitas murid. Ya. Jadi di sini istilahnya kalau yang saya ingat di modul tadi itu facilitating, kemudian mentoring, coaching, ya. Ya, ini selalu berkolaborasi. Sekira yang kita lakukan ini juga adalah salah satunya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aktif dalam organisasi profesi. Ya, saya kira ini kita semua sudah terlibat aktif di profesi kita masing-masing, ada yang di MGMP dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah berperilaku sesuai dengan kode etik. Terhadap guru penggerak, ya menurut kami sangat penting karena untuk dapat menggerakkan orang lain, maka penting bagi kita untuk menggerakkan diri, untuk mengembangkan diri sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain kalau kita masih kekurangan. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri. YouTube, Google itu gratis semua. Masih banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan dari YouTube. Misalnya dalam pembuatan video pembelajaran, materi-materi yang bisa kita banyak sekali. Tidak habis itu materi di Google dan YouTube. Kemudian yang kedua, webinar, workshop, baca buku, pengembangan skill. Nah, ini sering kita lakukan bersama, apalagi di masa-masa pandemi. Kemudian pengembangan skill. Di sini kita bisa melihat kompetensi guru kita, teman-teman sejawat kita untuk mengembangkan itu. Apakah ada di dalam IT, PowerPoint atau media pembelajaran yang lain. Yang kedua, membantu teman sejawat dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang sangat perlu kita gerakkan untuk dalam pengembangan kita. Salah satunya adalah membuat media pembelajaran di dalam kelas. Kemudian membuat RPP, ya yang satu lembar yang sekarang satu lembar. Kemudian membuat modul, membuat lembar kerja siswa. Kemudian yang ketiga, saya dipanggil Nini. Kemudian ada Ibu Yuliana. Yuliana dipanggil Ibu Yuli. Kemudian ada Pak Herman. Pak Herman, diam-diam Pak Herman. Nah, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Pak Herman. Silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Nini. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan anggota kelompok kami dari Ibu Nini. Jadi saya langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa saja yang termasuk dalam kategori ini? Ini adalah di atas kami di sini. Pertama dulu saya memberitahukan apa potensi yang akan kami bahas di sini, yaitu memimpin manajemen sekolah. Di memimpin manajemen sekolah ini ada kompetensi yang akan kami sampaikan di sini, yaitu yang pertama memimpin upaya mewujudkan di sekolah menjadi budaya sekolah yang berpihak pada murid, dan yang kedua memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, di dalam kompetensi ini secara garis besar ada. Yang pertanyaan kedua, mengapa menurut Anda kompetensi itu penting terhadap guru penggerak? Menurut kelompok kami, karena tujuan utama dari guru penggerak sebenarnya adalah student center. Segala kebijakan, segala perlakuan itu berpihak kepada peserta didik, dan seharusnya karena itu semua kebijakan-kebijakan harus melihat dan melibatkan peserta didik. Saya kira seperti itu. Yang ketiga,
yaitu apa contoh perilaku ataupun penerapan kompetensi itu pada peran Anda sebagai guru. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode pamer. Jadi metode pamer. Nah, di sini contoh realnya kita mengajak siswa belajar di luar sekolah. Secara tidak di luar kelas, secara tidak langsung kita pamer. Ya kan? Akan dilihat oleh rekan-rekan guru kita. Maka mereka akan mencari tahu, bertanya, bahkan mengikuti. Nah, kemudian yang kedua itu sharing. Ya kan? Diadakan sharing. Kemudian yang ketiga, bermain sambil belajar.